Kan kalau dari BNSP pernyataannya kompeten atau tidak belum kompeten. Nah, itu artinya mahasiswa Muhammadiyah semetro yang mahasiswa di situ wajib ikut. Wajib dan pasti punya itu. Selain SKPI ada surat SKK, sertifikat keahlian kompetensi itu yang misalnya jenjang berapa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dr. NH di NH Podcast. Kali ini kita akan berbincang singkat, bermanfaat ya. Tamu kita yang luar biasa dan jauh ya di luar Jawa. Nah, kita akan bincang singkat bagaimana dunia pendidikan terkhusus dalam mendidik mahasiswa. Ya, Mantap. Kita khusus soft skill nanti. Iya. Tidak lain tamu kita, beliau adalah Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Metro. Ya, betul Ibu ya? betul. Ya, beliau adalah Mbak Ibu Dr. Eva Rolia. Iya. Sugeng Injang Ibu. Iya Pak, apa itu artinya Pak? Ya. Sugeng Selamat pagi. Oh, selamat pagi ya. Welcome di Kota Ngapak. Kota Ngapak. Orang Ngapak, orang Kepenak. Orang Ngapak, orang Kepenak. Iya, kan bahasa Banyumas terkenal Ngapak Ibu ya. Iya. Iya, kelihatannya Ibu ini memang belum banyak fasih bahasa Jawa ini ya. Enggak. Memang Tapi asli ngerti, Lampung ya. tapi Bu, ya? ngerti. Enggak asli juga. Nggak asli juga. Cuma Oke. ngerti. Gimana Bu suasana di Kota Purwokerto? Adem karena musim hujan ya. Dalam rangka apa ini Bu kesini nih Bu? Kami mengantarkan mahasiswa untuk lomba di Universitas Jenderal Apa itu lomba apa Sudirman. itu Bu? Lomba KDMI dan NUDC, debatnya mahasiswa lah ya. Oh, lomba debat nasional ini Bu Iya, ya? nasional. Yang diadakan oleh Kemenristek Dikti, Kemendikti Saintek ya kalau sekarang ya. Kemendikti Saintek. Iya. Yang kebetulan tuan rumahnya Unsut. Unsut, Iya, tuan rumahnya. luar biasa ini Unsut. Unsut Selamat keren jadi tuan rumah. banget pokoknya. Terima kasih Bu, gitu ya. Semoga nanti membawa kebaikan. Amin, amin, amin. Delegasinya juga dapat yang terbaik. Amin. Ya. Mungkin cerita sedikit Bu, apa sih itu NUDC itu Bu? Dan KDMI itu? Lebih ke NUDC itu debat berbahasa Inggris ya. Oke. Kemudian kalau KDMI kan debatnya berbahasa Iya. Indonesia gitu. Kalau KDMI bahasa Indonesia ya? Iya. Bukan kontes dangdut mahasiswa Indonesia ya Bu? Enggak. Dulu awal jadi wakil rektor saya pikir KDMI itu kontes dangdut mahasiswa Indonesia. Kemarin yang nggak tahu itu Pak tamu-tamu undangan kan Iya. bisik-bisik ke saya, Pak Nurul, KDMI itu kontes dangdut mahasiswa Indonesia. Iya. Kan ada KDI. Gitu ya. Iya. Ternyata bukan Ibu ya. Bukan. Itu yang debat bahasa Indonesianya. Iya, Yang NUDC debat Debat bahasa berbahasa Inggrisnya. Inggris, iya. Dan Universitas Muhammadiyah Metro ini salah satu masuk apa ini? Final atau apa ini Kontestan istilahnya? nasional ya. Nasional ya? Ini Iya. kan sudah disaring kan, Bu? Disaring di seluruh Indonesia ini. Iya, di apa? LL Dikti wilayah 2 kalau kami. Oke, berarti ini perwakilan LL Dikti gitu ya? Jadi di LL Dikti wilayah 2 juga banyak pemenang pemenang KDMI dan NUDC. Tapi alhamdulillah kita di LL Dikti wilayah 2 itu satu-satunya perguruan tinggi swasta yang bisa masuk ke nasional. Selamat Ibu untuk kasih. Universitas Muhammadiyah Metro ya. Iya. Ini jadi duta dari LL Dikti wilayah 2 ya. Iya. Kalau nggak salah dulu ada namanya ketua LL Diktinya 2 itu Pak Yuliansah Pak ya. Sekarang Pernah ada sudah, dulu ya? Ya. Itu alumni Unsut itu Bu. Oh gitu. Iya, Ya, saya ya, baru ya. kemarin ketemu Bu di acara Rakornas Aptikong kemarin. Beliau Iya. Fakultas Ekonomi ya? Iya, Iya. alumni sini. Oh, gitu. Jadi nyambung di situ. Itu namanya silaturahim ya Bu ya. Alhamdulillah. Oke Bu Eva ini sama-sama saya kebetulan juga di wakil dekan 3 Fakultas Teknik Unsut gitu ya. Kayaknya Sama-sama kita dari teknik ya? iya. Dan sama-sama menggeluti kemahasiswaan. Betul. Ya. Dan alumni tentunya Ibu ya. Iya. Kalau bidang 3 itu kan kami ada kemahasiswaan, alumni dan kerjasama Ibu. 3. Oh iya, iya. Nah, mungkin Ada beda 3. ya. Beda. Di Ibu apa kalau Ibu? Kalau di wakil rektornya kami ada 4. Oh, ada 4. Kalau Kalau khusus 3 apa Bu?
kemahasiswaan dan alumni. Oh, kerjasamanya ada yang Ya, empat kerjasama biasanya ada ya? di keempat di Iya. bidang 4 itu wakil rektor, kerjasama dan juga AIK, Al Islam dan Kemuhammadiyahan kalau Wah, ini muatan lokal khusus. Muatan ya. lokal. Kalau kami jati diri, Bu. Jati diri ya. Jati diri itu unsut, Bu. Artinya mengangkat nilai-nilai kesudirmanan. Oh iya. Kalau wakil satu kan pasti akademik. Akademik. Dua keuangan Ya, dan umum gitu biasanya, Bu ya. Iya. Oke, kita fokus ke bidang 3 ini ya, Bu. Artinya Siap. memang ini amanah istilahnya gitu ya. Jabatan kan ujian ya, Bu ya. Betul. Semoga ini jadi amanahnya bisa Dilewati dengan baik ya, Lewati. amanah ya. ya, kritik sana sini udah biasa. Biasa. Ini jadikan apa ya? Kalau mau ke puncak kan banyak hambatan Banyak gitu ya, Bu, ya. goyangan. Banyak Iya. goyangan. Ya. Selama ini gimana, Bu? Sudah berapa tahun ini, Bu, memimpin di bidang 3 ini? Sudah 2 tahun lebih. 2 tahun berarti sudah banyak pengalaman ya, minimal lah gitu ya. Biasanya 4 tahun ya, Bu ya? Ya, 4 saya tinggal tahun, setahun betul. ini, Bu. Ini udah 3 tahun saya. 3 tahun Ya, jalan. saya setahun lebih lah ya. Dan lebih ya. Jadi kalau di bidang, saya kira hampir sama lah ya, di Indonesia itu menangani kemahasiswaan ya di perguruan tinggi manapun gitu ya. Tidak lebih, tidak bidang soft skill ya, leadership, Iya. kemudian melatih bagaimana dia teamwork gitu ya, Bu ya. Betul. Mungkin bisa disampaikan nih, Gen Z kadang agak beda sekarang cara menanganinya, Ibu. Nah, Betul. pengalaman Ibu gimana ini, Bu? Kalau di dalam candaan kita ya di Iya. wakil-wakil rektor itu, makanya mungkin terlihat bahwa wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni itu kayak nggak ada kerjaan ya, kayak nggak ada kerjaan gitu. Padahal sebenarnya itu banyak banget, Iya, cuma nggak paham. Jadi kalau wakil rektor 1 identik dengan mata-mata ya, karena mata kuliah yang diurusin. Benar nggak sih ya? Wakil rektor 1 mata kuliah, jadi mata-mata. Mata-mata. Oke. Wakil rektor 2 itu mata air. Mata air. Karena sumber keuangan, ya kan? Betul juga. Ya. Begitu di 3 air mata. Isinya curhatan mahasiswa, keluhan, beasiswa, macam. Mau Ya, lomba, Pak. mau Uangnya lomba, kurang. nah gitu. Ah, Ya, kalau yang keempat cindera mata karena urusan dan kerja kerja sama. sama. Cocok yuk. Mantap ya. Mantap. Jadi menghadapi Gen Z, Iya. kalau selama 2 tahun lebih menjabat itu, saya sudah pernah juga sih menghadapi demonstran ya. Bahkan beberapa kali anak-anak izin untuk demo, baik itu isu-isu nasional maupun lokal gitu. Iya. Nggak bisa ya kalau sekarang tuh nggak boleh. Nggak bisa. Jadi mesti dielus-elus gitu ya. Iya. Jadi hikmahnya memang kayaknya kalau WR 3 itu perempuan lebih bagus deh. Kayaknya gitu kalau yang saya lihat. Cara pendekatan psikologisnya enak ya, gitu ya. Betul. Jadi kayak mereka juga merasa bahwa ngobrolnya jadi sama ibu gitu. Minta duitnya lebih enak. Boleh juga gitu. itu. Ya kan? Nah, saya juga di kampus tuh dipanggilnya bunda, bukan ibu, jadi iya, bunda. bunda. Mungkin karena fungsinya juga buat mereka itu sebagai bundahara ya. Iya. Benar nggak? Iya. Lebih apa ya? Lebih enak ya, Bu. Nasihatinya gitu Iya. ya. Artinya kan panggilan-panggilan di rumah kan enak Betul, ya. Iya. betul. Jadi kekeluargaan gitu ya, Bu. Iya, jadi tidak hanya masalah akademik yang mereka ceritakan kalau cewek atau perempuan ini gitu. Jadi sedetil-detil apapun masalah mereka di keluarga, kemudian di pertemanan, itu pasti diceritain gitu ke saya gitu. Jadi mereka pacarnya siapa, putus dan sebagainya, itu udah jadi bagian yang buat saya kok hidup saya gini banget ya gitu. Tiap hari mesti denger curhatan mahasiswa ya. gitu. Tapi terkhusus pergerakan gimana, Bu? Artinya memang mahasiswa sekarang kan Gen Z ini pragmatis kadang ya, Bu ya. Pengennya cepet gitu Cepet. ya. Nah, itu kan nggak ada perjuangan kadang ya. Artinya dengan perkembangan teknologi yang luar biasa ini kan memang sangat pengaruh sekali, Bu ya. Betul. Nah, mungkin dalam selama Ibu membimbing, membina mahasiswa itu gimana kalau untuk soft skill khususnya? Kalau untuk soft skill sih, soft skill kan salah satunya mereka bagaimana bersikap gitu kan, Ya. terus komunikasi Ya. gitu. Kita juga di sana ada beberapa karena kekhususan kita adalah Al Islam Kemuhammadiyahan, Ya, betul. maka
dari awal memang kita sudah mengadakan namanya tuh Darul Arkom Dasar, di mana kita membentuk akhlak mahasiswa tersebut di awal perkuliahan gitu. Nah, kemudian muatan-muatan yang harus kita jabarkan pada saat sebelum kita melakukan kuliah di kontrak kuliah gitu misalnya. Itu harus kita juga memasukkan nilai-nilai Al-Qur'an di situ gitu. Nah, dasarnya ini gitu. Nah, dari situ sih kami juga tidak membatasi apapun kegiatan mahasiswa baik internal ataupun eksternal gitu. Tapi tetap jalurnya adalah tetap kepada Al-Islam dan Kemuhammadiyahan gitu. Jadi untuk fondasi ya. Iya, betul. Ciri khas Muhammadiyah juga kan? Ciri khas Muhammadiyah. Kalau saya juga dulu kader Muhammadiyah, Bu. Oh gitu ya. SMP saya Muhammadiyah, Bu. SMP-nya ya. Sang surya telah bersinar. Syahadat. Dua melingkar. Wah, Muhammadiyah gerakanku. Wah, ada gitu ya. Iya. Ada gitu ya pasti Bu ya. Iya, Hampir masih 3 ingat ya? tahun saya. Tiap hari gitu ya. Artinya memang masih mengakar lah ya. Iya. Ya. Alhamdulillah. Nah, artinya pergerakan salah satunya bidang pendidikan Muhammadiyah itu sudah tidak diragukan lah gitu ya. Mungkin di Indonesia ya, Pak. Cepat sekali itu ya. Artinya loncatan dalam mengembangkan pendidikan ya, termasuk Muhammadiyah Metro itu udah berapa tahun, Bu? Muhammadiyah Metro dari tahun 80-an deh. Udah lama ya? Udah Iya. lama. Tapi saya setidaknya sudah pernah ke sana, Pak. Iya ya. Sharing ya. Tapi kedokteran baru berdiri 2 tahun ini. Sudah ada kedokterannya Sudah juga? ada kedokteran. Oh, Dan keren berarti ya. kedokteran hewan sedang dalam proses. Kedokteran hewan, ya. Saya yakin lah, seperti di Purwokerto ini juga Cepet banget ya Purwokerto ya. luar biasa. Wah, Saya gedungnya luar biasa. bagus Iya. gitu saya lihat. Saya masuk tahun 92 ke Purwokerto itu masih kayak apa ya, balai desa gitu ya. Sekarang udah Masih keren sepi, banget. sekarang udah keren ya. Nanti ke sana, Bu, ke Muhammadiyah, Bu. Iya, kita Iya. ada undangan nanti malam. Oke, mantap ya. Kalau saya ikut juga nggak apa-apa, Bu. Boleh. Boleh biar lihat ya. Malah biar tiganya belum kesini loh, Bu. Pak Ihsan. Iya, maksudnya belum kita podcast, Bu. Iya, Nah, itu siap. ya. Kembali ke tadi soft skill. Jadi memang saya juga bukan kadang ya, menekankan ya. Jadi, rekan-rekan Gen Z, generasi apa ini? Maksudnya mahasiswa-mahasiswa yang mungkin lahir setelah tahun 2000 ya. Iya. Nah, itu kan Gen Z ya. Artinya ini Anda harus menguasai ya 4C. Ya. 4C itu apa? Critical thinking, ya, komunikasi ya, kreatif, ya, terus kolaborasi ya, Bu. Kolaborasi. Ya? Itu betul ya, Bu ya? Ya. Ya, jadi mungkin ini ya, Bu, yang harapannya memang tidak hanya otak kiri ya, Bu ya, tapi justru yang otak kanan ini juga harus diasah ya, Bu ya. Apalagi yang teman-teman teknik ini yang mahasiswanya harus kita brainwash ini ya, Bu ya. Tapi kelemahan Gimana, Bu? anak-anak sekarang tuh di kolaborasinya tuh, Pak. Nah, Untuk teamwork itu susah banget gitu. Egonya, aduh gitu. Itu kita tanggung jawab kita nih, Bu Iya, ya. makanya itu yang masih sedang dipikirkan gimana ya caranya. Kadang-kadang egonya mereka itu mengalahkan segalanya gitu untuk kerja sama tuh susah gitu. Di teknik tuh juga Iya. begitu tuh, Pak. Iya. Jadi kami kemarin mendapatkan kritikan dari asesor itu terlihat bahwa pada saat mahasiswa menjawab itu teamworknya nggak ada gitu. Oh, itu satu masukan ya, Bu ya. Iya, padahal kita ngasih tugas kayak apa loh Pak di Iya, teknik iya, gitu ya. iya, Yang iya. menuntut mereka harus bekerja Karena sama. kalau di kurikulum outcome based education atau Ya, OB itu kan OB. ada project capstone ya, Bu Iya, ya. ada project Itu kan capstone. pasti kelompok ya, Bu ya. Iya betul, tapi alhamdulillah kami baru diberlakukan tahun ini, jadi belum ya. terlihat Nggak apa-apa, Bu, outputnya. ya. Karena sekarang kebetulan saya juga asesor di LAM Infocom, Bu. Iya. Lembaga Kerja Mandiri Informatika dan Komputer itu kalau mau unggul wajib menerapkan OB. OB. Betul ya, Bu ya? Iya, Nah, betul. saya kira tidak terlambat, kami juga. Jadi kembali ke tadi, Bu, bagaimana membangun apa tadi soft skill ya di mahasiswa, karena terdegradasi, Bu, sekarang, Bu. Ada bahkan di kami itu di beberapa ya ada fakultas yang kadang BEM-nya nggak ada, Bu, karena nggak ada yang mau jadi, Bu. Wah, itu kan Nggak ada kader ya, kaderisasi. Nah, gimana Bu kaderisasinya? Kami di Universitas Muhammadiyah Metro nggak ada BEM. Oh, memang nggak ada ya? Nggak ada. Oh, memang beda ya, Bang ya? Iya. Eranya ya.
Bukan, memang bukan tidak ada. namanya BEM, bukan nama. Bukan, namanya bukan. Maksudnya kami tidak ada BEM, tapi lebih ke IMM. Oh, Ikatan itu Mahasiswa Muhammadiyah. akarnya Muhammadiyah. Ya, nah adanya itu. Grassroots-nya. Kami nggak punya BEM. Oh, ya Nah, nggak apa-apa. Itu kan mungkin stylenya beda ya, Bu ya. Ya, jadi pimpinan tertinggi mahasiswa namanya Korkom, Koordinator Komisariat. Nah, mungkin kami namanya DLM, Delegasi Legislatif Mahasiswa, Pak ya. Nah, itu mungkin beda-beda lah ya. Ya, nah Itu tertinggi dua ini ya. IMM sama Korkom tadi ya. kepala ketuanya IMM se-universitas itu Korkom. Tiap fakultas PK, pimpinan komisariat. Oke. Fakultas apa, ya, pimpinan ya, gitu-gitu. Ada koordinatornya masing-masing fakultas biar enak koordinasi lah ya Nah, gitu ya. kalau kaderisasi memang kami mewajibkan adik-adik itu untuk mengikuti Darul Arkom dasar. Ya, gitu di awal masuk kuliah untuk pembentukan karakter kemuhammadiyahannya. Itu mungkin lebih ke apa ya, Bu? Membentuk Nilai-nilai profetik, sifat-sifat kenabian. iya Gitu itu kan. ya Ada harapannya sidik ya. gitu kan. Amanah, tablik gitu, fatonah. Katonah. Ini memang wajib itu ya, Bu ya? Iya. Ada nilainya, Bu? Ada nilainya dan itu merupakan salah satu syarat bagaimana adik-adik ini nanti untuk menjadi pengurus organisasi. Kan kita ada himpunan mahasiswa, UKM gitu. Nah, itu syaratnya itu sama. Kalau misalnya nih anak-anak KDMI, NUDC ini anak-anak itu gitu, sudah di kader. terkader. Jadi nggak bisa sembarangan Iya, gitu. iya, Jadi iya, kalau iya. misalnya dari luar ya nggak didanain ini gitu loh. Oke, keren ini. Artinya memang sudah alami saja bisa jadi. Karena memang kadernya nggak usah nyari-nyari. Nggak banyak. Oh, ini Ya, tinggal kompetisi dengan teman-teman yang di situ dulu ya, Bu ya. Ya. Oh, ini yang paling bagus mana Ya, gitu ya. betul. Dan itu sudah sistematis ya, Bu ya. Sudah sistematis. Kan dari prodi, jurusan, fakultas. Betul. Karena tadi per jurusan ada koordinatornya. Per fakultas. Per fakultas gitu ya. Kalau IMM ini kan juga di luar juga ada, Bu. Di luar Muhammadiyah Metro ya. Banyak, semua universitas pasti punya Ya. IMM yang Enggak, PTMA. yang untuk masyarakat beda. Beda, dia ada IMM singkatan dari Ikatan Mahasiswa Mas. Muhammadiyah. Ya Ada nasional berarti udah. Iya. Karena Ada IRM, IPM, banyak banget ya. Ikatan Remaja, Ikatan Pelajar. Nah, gitu. kalau mungkin di tingkat kalau pelajar kan mungkin di Iya, SD SMA. sampai Ya, gitu. Agak lupa saya dulu. Udah lama Bu SMP dulu 3 tahun Bu di Muhammadiyah gitu ya. Oke, Bu. Untuk soft skill saya kira ini akan menjadi apa ya, Bu? Kebutuhan ya. Satu lagi nih, Bu. Jadi mahasiswa itu kan tidak hanya punya ijazah. Ijazah pasti lulus S1 Pasti ijazah. ada. Nah, kan ada namanya SKPI, Surat keterangan pendamping ijazah. Nah, sejauh mana dijalankan di sana? Jadi mahasiswa itu selain setiap semesternya, selain dia mengisi KRS, dia juga wajib mengupload prestasi apa yang dia dapat selama 1 semester itu. Kayak kita buat laporan BKD. Oh, Karena iya. ada Mas ininya sister kan. itu ya. Ya kayak masuk sister. Nah, tapi dia ada simprodi. Sudah ada sistemnya? Ada. Jadi mahasiswa mengupload prestasi dia apa, kemudian itu akan masuk ke bagian kemahasiswaan dan juga bagian keuangan. Apabila itu layak untuk didanai, jadi maksudnya bukan didanai, mendapat beasiswa dari kemenangan itu, minimal di level kabupaten. Kita nggak usah merintahin gitu loh. Jadi dia itu benar-benar ngupload dirinya sendiri. Apapun lah ya. Apapun prestasi itu. Apapun apa yang kamu lakukan 1 semester itu. Di-upload. Nah, habis itu setelah itu kan itu udah terikot langsung di program. Nah, itulah yang kita ketik di bagian akademik. Menjadi SKPI, SKPI penjelasannya dan sebagainya. Lombanya apa, gambarannya, deskripsinya kan gitu. Tapi selain itu, kami punya LSP P1. Wow, apa itu, Bu? Lembaga sertifikasi profesi dari P1 BNSP kan? BNSP. P1 itu sudah. P1 punya universitas. Oke. Jadi apa aja Bu yang disertifikasikan? Ada 38 skema.
Iya, 38. 38 skema. Berarti Ya, kan orang luar bisa ke situ kan? ya kita mengutamakan teman-teman yang internal ya. mahasiswa alumni. Oke, Jadi ya. kita mensertifikasi calon-calon sarjana. Jadi belum punya ijazah ya. Iya. Jadi masih masuk ke level 3, 4, 5 gitu. Jadi di situ ada LSP dan itu merupakan syarat wajib mereka untuk wisuda. Jadi uji kompetensinya. Iya. Ada poinnya berapa minimal gitu Bu? Ya kan kalau dari BNSP pernyataannya kompeten atau tidak belum kompeten. Iya. Nah, itu artinya mahasiswa Muhammadiyah Semetro yang mahasiswa di situ wajib ikut. Wajib dan pasti punya itu. Selain SKPI ada surat SKK, sertifikat keahlian kompetensi itu yang misalnya jenjang berapa gitu-gitu ada itu. Jadi kalau untuk komputer tuh ahli muda, komputer ahli media gitu. Pranata. Ya kayak gitu ya. Iya, paham. Ya, Untuk Fakultas Agama Islam misalnya ahlinya zakat, terus halal itu sertifikat halal itu yang untuk penyelia atau penilai halal dan sebagainya gitu-gitu ada semua. Luar biasa ya. Artinya memang ini sudah eskalektor artinya kan. Wajib ya mahasiswa itu sudah punya kompetensi. Iya, yang umum kan memang TOEFL udah pasti ya. Iya, kan? kalau itu udah Kalau itu kita udah pasti ya. TOEFL sama TPA. Ya, udah ya, pasti kompetensi TOEFL, akademik TPA. itu kan sudah biasalah itulah ya. Iya, yang pendamping tadi. Nah, sekarang tambah itu ya, Bu. Sertifikat Ya. SKK tadi dengan SKPI. Iya, jadi memang kadang kita sama-sama dosen lah ya, Bu. Dalam mengajar di kelas itu kadang kan nggak semua terserap gitu ya, Bu. Iya. Artinya memang kadang dia cari sumber lain, Bu. Di YouTube, di Coursera, di Udemy itu malah lebih wow, keren ya. Dosen saya tadi ngapain ya? Gini, enggak ini. Kita juga harus ngimbangi gitu ya, Bu ya. Gitu ya, Bu ya. Ya karena kalau kayak kita di dosen lebih fokus mencari kehidupan di akhirat sih Pak sebenarnya. Masya Allah, ini Tapi dia. untuk mencari dunia, ya seperti saya punya konsultan gitu. Ya, mencari apa? Mencari akhirat dunia dapat. Atau Iya. mencari dunia akhirat dapat. Jadi saya punya pekerjaan tetap Iya. dan pekerjaan pokok. Gimana Bu maksudnya, Bu? Kalau tetap kan berarti di UM Metro, memang tetap saya di situ, dapat gaji tetap dan sebagainya. Iya. Tapi kalau pokok sebagai konsultan. Oh, Kalau saya bilang itu sambilan, berarti kan hasilnya kecil. Saya nggak mau hasilnya kecil, jadi Sebentar, makanya ini pokok dan tetap. jadi ketahuan ini Bu. Ini nggak apa ya Bu ya? Iya, siap. Dilihat korbannya ya. Nggak apa-apa. Jadi memang banyak kan gitu ya Bu konsultan itu ya. Jadi konsultan tentunya Ibu ini di sipil ya? Sipil. Iya. Dulu sipil mana Bu? S1, S2 saya dari Universitas Lampung, kemudian S3 dari Universitas Indonesia. Oh UI, Iya. Unila dulu ya? Iya. Oke, berarti kalau Unila di Lampung itu Pak, siapa itu dia? Saya pernah kenal ketua adatnya dulu siapa ya? Siapa ketua adat? Ketua adat Lampung, mungkin dosennya Ibu mungkin. Rektor sekarang dosen saya, pembimbing saya dulu. Oh, yang Rektor sekarang ini? Prof. Luz Melia. Oh, sipil dari sipil ini? Sipil. Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau kembali ke kemahasiswaan tadi, Bu, artinya memang ini luar biasa ya, Bu, dunia kemahasiswaan ini yang tentunya ini kita semoga berkontribusi menciptakan masa depan untuk menyiapkan SDM Indonesia emas gitu ya, Bu ya? Iya. Ya, jadi apa sih 2045. sebenarnya untuk Indonesia emas itu, Bu, untuk disiapkan yang perlu? Ya harus, intinya kan di tahun 2045 itu Indonesia mencapai usia 100 gitu. Iya. 1 abad. Iya. Nah, jadi kenapa generasi itu harus kita siapkan? Karena pengaruh teknologi juga lumayan. Hal yang banyak saya hadapi itu yang membuat stres mahasiswa ada pinjol, gitu kan. Zaman online ya. Terus judol gitu. Game. Sampai dengan pornografi, game dan sebagainya. Karena ada beberapa mahasiswa yang saya tangani di curhat nggak bisa bayaran karena motor udah digade kena judi online dan sebagainya. Pinjol juga demikian gitu. Nah, kalau kita nggak mendekati mereka dari hati ke hati itu rasanya memang berat kalau menurut mahasiswa. Kalau buat saya sih biasa aja gitu ya. Nah, tadi saya membuka konsultan bukan hanya mencari keuntungan secara pribadi, tapi memang tadi membentuk kemampuan mereka dalam praktek. Adalah ya yang disalurkan. Dan atau- banyak sekali yang kerja di rumah sebenarnya, banyak Pak. Yang tinggal di rumah banyak.
lebih dari 10 orang. Khusus untuk mahasiswa-mahasiswa yang tidak mampu, tapi memiliki kemampuan akademik dan juga hafalan yang lumayan, baru boleh tinggal di rumah karena ada semuanya syaratnya. gratis. Ya, ada syaratnya tapi Ya, tadi. tinggal di rumah asal hafalan punya akademiknya bagus. Akademik kemampuan istilahnya ya. Skill apalagi senang lagi Bu ya. Iya, karena jauh lah komputer depan saya begini-begini gitu banyak di rumah. Sebentar, jobnya apa itu di situ anak-anak? Mengerjakan proyek-proyek APBD, APBN. Masya Allah. Berarti Ibu konsultan di bidang Konstruksi, bangunan, ya. konstruksi. Iya. Perencanaan dan pengawasan. Itu sudah ngajari kolaborasi itu Bu. Iya, Ngajari makanya teamwork. Artinya anak-anak ini nanti siap kerja kan? ya, jadi kalau orang tuh begitu lulus kerja atau tinggal di tempat saya, pasti begitu langsung diambil orang gitu. Karena dari tahapan perencanaan, dari pengukuran, membuat kontrak, ikut tender, sampai dengan ngurus pencairan dan pelaporan itu udah bisa semua. Ini baru keren ini nih. Ibu dosen pejabat Iya. wakil rektor 3 Ibu ya? Iya. Nah, Karena Bapak tapi ingat bukan- kan iya. slogan Muhammadiyah, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Itu yang saya pegang. Jadi saya nggak mungkin mencari hidup saya Iya, atau betul. pendapatan dari universitas gitu. betul sekali. Jadi jangan ngerecohi lah. Jangan gitu ya. ngerecokin Kalau gitu. bagus kontribusi. Iya. Nah, Betul. memang Muhammadiyah gerakan dakwah ya Bu. Gerakan yang tentunya untuk umat juga kan Bu. Siap. Dari umat untuk umat oleh umat gitu ya Bu. Jadi yang terakhir Ibu, jadi dunia mahasiswa ini memang sangat unik gitu ya. Artinya untuk membentuk karakter tadi salah satunya juga 4C tadi ya Bu. Kalau di Muhammadiyah kan bagaimana memberikan asupan gitu ya, agar siswanya ini nanti punya bekal. Betul. Terutama tadi fondasi dasarnya, Fondasi karakter dasar. tadi ya Bu. Nah, jadi ini sudah jadi istilahnya di Muhammadiyah itu apa namanya Bu ya, kewajiban ya Bu untuk itu. Ya. SOP-nya ada itu kan. Itu Jelas ya. itu. Ya, artinya memang ada semacam ini nggak Bu? Istilahnya mungkin anak-anak ini ada bootcamp untuk leadership gitu Bu. Kami tuh karena masih universitasnya walaupun sudah tua tapi masih kecil, Iya, jadi iya, nggak iya. karena Iya. letaknya mungkin di daerah yang lumayan juga damai lah gitu. Iya. Nah, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang nasional seperti youth camp dan sampai bootcamp iya, itu biasanya kita PTMA, Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah yang ada mengadakan khusus ya Bu ya. khusus, dan kita juga ada puspresmanya PTMA, belmawanya PTMA, itu aja semua. Jadi sebelum muncul di NUDC dan KDM ini kan kita sudah sparring atau kita udah barengan sama teman-teman Muhammadiyah. Sudah di level perguruan Muhammadiyah ada juga hampir semacam ini. Ada gitu ya. kayak kompetisi lah Dikti gitu lah. Saintek ini ada Iya, gitu. Iya, luar biasa. Ini memang sudah terlatih lah gitu ya, Ya, untuk itu. untuk level mahasiswa PTMA ya Iya, gitu. iya. Iya. Oke Bu, jadi terkait dengan mempersiapkan generasi-generasi emas ya, memang dari sekarang ya Bu ya. Iya. Dan kita di masyarakat society 5.0 gitu ya. Dan kita sudah masuk ke revolusi industri 5.0 Bu. Ya. Artinya ini kan tantangan yang luar biasa ya. Yang harus kita tentunya hadapi gitu ya untuk mempersiapkan generasi emas ini ya. Ya, jadi harapannya memang kita sebagai pengemban amanah ya di kampus ya, mendidik terkhusus gitu ya. Dalam hal ini memang kalau kemahasiswaan ini kan berdekatan dengan organisasi. Ya, Bu. Organisasi. Bagaimana kita istilahnya ya, mensupport, memotivasi gitu ya Bu, agar rekan-rekan mahasiswa ini, saya ambil rekan-rekan lah ya Bu, kalau adik-adik terus semangat ya Bu, agar organisasi di kemahasiswaan ini jalan, minimal jalan udah seneng ya Bu kadang ya. Iya, betul. Nah, kemudian juga mencetak ya, jadi tidak hanya kupu-kupu ya, mahasiswa apa namanya Bu? Kuliah pulang gitu ya. Bukan seperti itu ya Bu. Nah, jadi kalau pandangan Ibu gimana Bu? Disiasati. Kita tuh biasa membuat semenarik mungkin sih sebenarnya kegiatan-kegiatan gitu. Dan itu juga mungkin nanti bisa Bapak buat, ini sedang dibuat oleh teman-teman
teman-teman dari Fakultas Ilmu Komputer. Jadi kami membuat bagaimana nanti tiap UKM atau tiap himpunan mahasiswa memiliki akun, nanti kita tuh semua share apa kegiatan dan itu bisa dihadiri oleh siapapun gitu-gitu. Jadi kegiatan apapun itu dia bisa disupport satu sama lain gitu. Karena kan kadang-kadang kalau kita kayak universitas besar kayak gini nih ya, kan nggak bisa kita mengcover ini semuanya. Jadi kalau ini informasi itu biar ngalir ya Bu. Jadi biar pakai teknologi lah sebenarnya. Pakai teknologi nggak bisa kalau enggak gitu. Berapa sih mahasiswanya Bu? Mahasiswa ada 9.000 yang tercatat. Yang tercatat. Kalau aktif kurang lebih 6.000 sampai 7.000. Gitu. Ya memang daerah ya Bu, kadang gitu ya Bu ya. Oke, Ibu Dokter Eva ya. Jadi memang kegiatan kemahasiswaan itu kadang tidak ada habisnya Ibu ya. Betul. Minggu pun masuk, Sabtu masuk. Betul. Itu tunjangannya sama loh. tunjangannya sama. Nanti ada pembukaan ini itu. Betul. Dan harus dihadiri gitu kan. Itu. Nanti minta sumbangan mahasiswa gitu ya. Kadang ngasih hadiah gitu ya. Kalau online pun no problem ya, tapi offline juga no problem ya Bu ya. Artinya memang dinamikanya seperti itu ya untuk wakil bidang mahasiswaan. Betul. Nah, gimana Bu untuk mengatasi biar nggak stres itu Bu? Jadi pengalaman selama 2 tahun anak saya tuh pernah protes. Iya. Kalau mahasiswa lomba diantar, anak sendiri enggak. Jadi lebih baik saya jadi mahasiswa mama aja gitu. Dan pada suatu hari karena nggak pulang nih, kemarin habis Pomnas, kemudian ini MTQ, kemudian ini lagi ya kan. Iya. Itu suami sampai share lokasi loh, share lokasi rumah gitu. Nah, jadi menghadapi supaya kita nggak stres ya, kita anggap saja bahwa sebagai wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni itu yang kita hadapi itu hanya hura-hura dan huru-hara, biar kita enjoy gitu loh. Jadi kadang-kadang memang dan huru-hara. Bagian demo oke lah gitu, huru-hara gitu, nyanyi oke gitu pada saat pertemuan. Kan paling sering jalan tuh kita gitu kan. Betul, jadi huru-hara dan hura-hura itu kunci supaya kita nggak stres. Iya, betul. Meskipun banyak huru-hara, kita jangan lupa untuk hura-hura. Hura-hura. Gitu. Apalagi dengan bernyanyi. Iya. Ya, itu menghilangkan penat. Betul. Gitu. Apalagi mahasiswanya diajak, Bu. Oh, seneng banget, Bu. Bener. Nanti ketua-ketua organisasi ikut Bapak siang, makan siang. Wah. Insya Allah itu akan mencairkan ya, Bu ya. Itu harapannya memang mahasiswa itu perlu didekati gitu ya, Bu. Artinya ya seperti di keluarga lah ya, anak kita gitu ya Bu ya. Oke, terakhir Bu, closing statement Bu untuk kita semua, terkhusus para pengelola teman-teman kemahasiswaan di seluruh Indonesia ini, luar biasa. Ya kalau yang untuk para pengelola kemahasiswaan tetap sabar, semangat gitu aja ya, karena kita menghadapi anak-anak yang sifatnya beda-beda gitu. Dan penanganan ataupun cara kita untuk mendekati juga berbeda-beda. Tapi kalau untuk adik-adik mahasiswa tetap belajar dan semangat, karena jika kamu gagal, maka kegagalan itu hanya milik dirimu dan orang tuamu. Tapi kalau kamu berhasil, maka keberhasilan itu milik semua orang. Masya Allah. Kenapa saya bisa bilang begitu, Pak? Kalau kita misalnya gagal, kita nggak jadi apa-apa, teman kita pasti bilang, itu siapa ya, gue tuh nggak terlalu akrab tuh sama dia gitu. Tapi kalau kita berhasil, semua gitu, ngaku, semua mau orang mana gitu pernah tahu aja dengan wajah kita, dia pasti bilang itu dulu teman dekat gue gitu, kan gitu Pak. Jadi mahasiswa harus tetap semangat dan tetap berjuang untuk berhasil. Terima kasih Bu Dr. Eva Rosalia atas kehadirannya di podcast NH. Semoga terus memberikan inspirasi dan memotivasi adik-adik kita mahasiswa, terkhusus di kampus kita dan tentunya di kampus manapun, tetap berjuang, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan sukses. Terima kasih. Saya Dr. Enha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.